Kita mikir gimana caranya tetap berpenghasilan sembari menghibur orang-orang yang di rumah gitu. Oke, mungkin panggung nggak ada tapi internet masih ada kan. Ada anak kuliahan gitu kayak 4-5 orang. Kalau lagi sendiri makan terus tiba-tiba datang nyodorin di depan orang. Iya gitu. Terus ketawa-ketawa. Iya, amin insyaallah. Berarti ini lagi proses penggarapan album baru ya? Iya, lagi proses. Dan di album ini nanti bakal ada lagu yang benar-benar aku yang tulis. Tapi aku jangan di blok ya. Terakhir aku bahas gitu. Aku jangan di blok ya, soalnya ini aku lagi proses. Selamat datang di Voi Talk, mari bicara bersama Voi. Kali ini saya sudah kedatangan penyanyi cantik yang tadinya berkecimpung di vokalis home band sampai akhirnya menuju solo karir sebagai solois. Yap, halo Mumu. Halo. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini kita sebelum bicara yang lain, lagi sibuk apa sih sekarang? Sekarang lagi sibuk. Kemarin habis dari Bali katanya? Iya benar, kan tuh? habis proses pembuatan musik video untuk salah satu single di EP aku. Ini yang apa? Single apa? Yang Bintang, yang judulnya Bintang. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, kamu ini berawal dari vokalis home band gitu di suatu program acara televisi sampai akhirnya menerjang solo karir. Nah, ceritain sedikit dong soal perjalanan karir kamu. Dari yang mana dulu nih? Boleh dari sebelum masuk program TV sampai akhirnya memutuskan, oh saya mau solo karir aja. Oh, kalau misalnya dari yang awal banget, kenapa bisa di salah satu program TV tersebut, itu karena nggak sengaja. Mungkin aku udah cerita di berbagai macam media tentang itu ya, banyak. Itu ketidaksengajaan ketemu sama salah satu dari personil band itu di lapangan basket awalnya. Nggak sengaja, sampai akhirnya diajak. Sampai ditawarin, itu bahkan ditawarin pertama, kedua, ketiga tuh aku masih belum bisa. Alasannya? Karena waktu itu aku masih nge-MC kan, masih aktif-aktifnya nge-MC, jadi suka bentrok jadwalnya. Akhirnya nggak bisa, sampai akhirnya aku mutusin kayak yaudah gue dateng deh gitu. Nah pas datang ternyata langsung dikenalin sama semuanya, hari itu juga langsung syuting. Damn, langsung stripping, besoknya lagi, besoknya lagi. Sampai 5 tahun ke depan. Nyangka nggak sih dari awalnya MC gitu sampai akhirnya nyanyi sekarang solo karir, ngeluarin single, ngeluarin EP? Atau emang ini tuh jadi cita-cita? Emang cita-citanya itu. Jadi emang udah punya goalsnya itu dulu. Nah kamu ini kan dari program TV gitu, stripping bareng artis-artis senior yang mungkin lebih lama daripada kamu berkecimpung di dunia entertain. Kira-kira apa yang bisa kamu petik dari mereka kerja bareng artis senior ini? Oke, yang kerja sama bareng di stripping itu mungkin kerja kerasnya ya. Aku ngelihat banget soalnya mereka kayak bener-bener jadwalnya tight banget, terus mereka tuh bisa tidur yang kayak di sofa gitu lagi nunggu. Power napping ya? Iya, kayak power nap gitu. Aku salut sih sama kerja kerasnya mereka, maksudnya no wonder mereka bisa di titik sekarang karena kerja keras mereka juga nggak main-main gitu. Ini bicara dulu soal karir Mumu yang jadi solois, sempat melahirkan single dan akhirnya yang terbaru bulan Februari kemarin ya, EP berjudul Berlalu. Nah katanya nih kamu bakal ngerilis album di tahun depan. Iya, amin insyaallah. Berarti ini lagi proses penggarapan album baru? Iya, lagi proses, dan di album ini nanti bakal ada lagu yang benar-benar aku yang tulis. Berarti kamu untuk di album ini akan terjun langsung gitu ke karya yang bakal kamu lahirkan. Kira-kira selain nulis kamu bakal apa lagi? Paling juga ikut dalam pembuatan musik. Mungkin lagi, kalau kemarin-kemarin memang aku nggak ikut kan untuk pembuatan musiknya, cuman ikut pas workshop lagi bikin lirik. Nah makanya di lagu Bintang itu ada lirik yang aku yang bikin. Nah, di lagu Bintang yang kamu lagi buat MV-nya nih? Iya, lagi buat MV-nya. Oke. Nah tadi udah disinggung soal channel YouTube kamu, Halo Mumu. Nah jadi Mumu ini sering jamming session dan itu di live streamingin lewat YouTube gitu kan, dan audiens ataupun followersnya bisa request lagu yang mereka pengen gitu. Ini ada berapa subscriber di YouTube? Kalau sekarang subscriber di YouTube cuma 47.000. 47.000, tapi insight-nya
juga lebih bisa lebih banyak ya. Bisa lebih banyak. Nah, terakhir kapan tuh Acoustic Live? Acoustic Live itu kalau nggak salah terakhir tahun lalu kayaknya. Tahun lalu apa 2 tahun lalu aku lupa deh. Wah, ini udah lama nih karena sibuk banget ya. Jadi tuh sebenarnya aku kasih tahu ya awalnya. Kan aku cuma bertiga. Aku, bass sama gitar yang sahabat-sahabat aku. Mereka berdua ini session player-nya artis. Yang satu sama Teh Yura, yang satu lagi sama Iki, Rizky Febian. Waktu COVID nggak ada festival, nggak ada panggung sama sekali. Yang aman menurutku mungkin aku yang masih di program TV gitu-gitu segala macam. Nah kebetulan yang main gitar itu pemain trompet, additional trompet di program TV yang lama. Jadi sahabat aku bareng. Akhirnya kita mikir kan muter otak, maksudnya gimana caranya tetap apa berkarya, nih tetap bekerja, tetap ngamen dan tetap ada penghasilan karena salah satunya jadi nggak ada pemasukan kan. Betul. Yang si pemain bahasa satunya ini juga kan cukup mati lah ya. Betul. Akhirnya gimana caranya kita biar nggak berhenti di situ, mencoba inovatif lain yaitu dengan live di YouTube, dengan ngamen di YouTube itu. Ngamen tapi berkelas gitu kan, menggunakan teknologi. Betul. Gitu. Nah, berarti terakhir tahun lalu, sekarang berarti entah kamunya atau mungkin bertiga-tiganya ini sibuk dengan udah mulai proyeknya masing-masing. Iya benar. Gitu. Nah, kan jadi ceritanya untuk pemirsa Voy yang belum tahu, jadi Mumu ini live streaming dengan jamming session akustik, cover lagu siapapun gitu. Nah, Mumu ini pasang barcode yang akan ke link itu ke Saweria, di mana audiens itu bisa request, titip salam, nyawer lah kalau bahasa warga tuh nyawer, betul. ngasih uang entah pakai top up apapun dikonversi dalam bentuk rupiah. Iya benar. Nah, ini pasang Saweria ini kan apakah sebelum rilis single? Ini jauh banget berarti ya? Jauh banget. Jadi ini tuh justru malah sebelum aku unprivate Instagram. Unprivate Instagram. Jadi aku masih di program yang lama. Ada lagi nih nanti pembahasan seru. Ini jauh banget. Jadi memang COVID itu kan 2020. Nah di situ baru mulainya. Jadi kita mikir gimana caranya tetap berpenghasilan sembari menghibur orang-orang yang di rumah gitu. Oke mungkin panggung nggak ada tapi internet masih ada kan, dan masih banyak media yang masih bisa digunakan, salah satunya mungkin YouTube gitu. Jadi Saweria, link Saweria itu, barcode Saweria itu memang kita ngulik bertiga tapi otaknya cuma satu sih sebenarnya. Kayak teman aku yang benar-benar ngulik, medianya aku sebagai baitnya, yang punya channelnya. Iya, jadi punya channelnya. Karena kan mereka nggak ada tempat untuk ngelihat aku sebelumnya. Instagram private gitu. Salah satunya bisa ngelihat live ya di YouTube. Pas waktu awal-awal itu pokoknya peak-peaknya itu 1 jam in and out 23.000. 23.000 in and out untuk satu kali live streaming. Iya. Rata-rata berapa jam itu? 1 jam. 1 jam. 1 jam tapi paling lagu cuma 7 lagu lah. Nih mungkin banyak yang penasaran dengan di balik layar gitu kan. Itu kan equipment harus equipmentnya akan tersambung langsung gitu. Yang dimana penonton itu nggak akan dengar lewat speaker, tapi memang tersambung langsung dari soundcard langsung keluar gitu, atau pakai speaker di sananya? Dari kitanya pakai in-ear. Oh, pakai in-ear. Nah, terus buat yang mungkin ini yang menariknya adalah ini mungkin jadi trademarknya Halo Mumu, karena mungkin entah yang lain sudah melakukan atau enggak, mungkin nggak ke-expose juga, tapi ini yang menarik kenapa? Karena live streamingnya dilakukan di sebuah coffee shop. Iya benar. Dan itu masih beroperasional gitu. Dan itu kamu lakuin 1 jam dengan kabel berseliweran gitu, terus kamu nyanyi dengan PD-nya gitu kan? Kita tuh dari yang jadi sebenarnya coffee shop ini emang tempat kita nongkrong hari-hari gitu. Sampai akhirnya kita kenal lah sama yang jaga, sama yang ngelola tempat itu gitu. Sebelumnya yang punya itu nggak tahu kita. Sampai akhirnya yang punya tahu kita dan mempersilahkan kita terus. Kita nggak bayar loh. Oh iya? Di sana. Ya udah ngopi aja gitu? Iya, kita benar-benar kayak, besok gue mau live streaming di sini boleh nggak? Oh boleh. Dan equipment kita tuh nggak kayak gini. Oke. Kita tuh nggak pakai kamera seproper ini ya. Tapi ada. Kita tuh pakai handphone awalnya.
terus modal lirik, terus bawa bass, gitar, colok, sound card. Terlihat dari videonya itu ada gelas segede gaban di depan. Emang bener-bener kaki bersila di kursi. Ya kan terlihat yang kayak ya udah santai aja. Gitu. Kalau salah ketawa, nepok kanan, nepok kiri. Gitu. Ulang lagi gitu. Nah, kira-kira nanti setelah album rilis gitu, kamu bakal masih mau ngamen gak sih di YouTube? Jadi tuh ini tuh benar-benar baru 2 hari yang lalu. Kan program yang itu udah lama banget. Program yang di YouTube yang jamming gitu udah lama banget. Bahkan sebelumnya tuh udah punya program yang nanti akan ngundang orang untuk jamming bareng. Tapi waktu itu nggak kepikiran, maksudnya tapi untuk nextnya mungkin nggak ngamen yang kayak sebelumnya. Cuman melanjutkan program yang udah ada. Karena yang terakhir itu kita udah ngundang si Gilang Gomblo kan. Iya. Udah di kantornya si Stand Up Indo. Kita udah izin sama waktu itu presidennya Kak Aziz Doaibu. Kita udah izin sama Kak Aziz, dipinjemin studionya, itu baik banget lagi kita dipinjemin studionya, dibantuin. Akhirnya ngeset proper. Iya, terus dipinjemin kamera gitu. Yang sebelumnya tuh benar-benar kita benar-benar pakai handphone gitu loh. Iya, dari yang awal pakai handphone sampai akhirnya pakai kamera beneran. Iya, sampai kamera Studio beneran. Terus ada bintang tamu, Gilang Gomblo gitu-gitu. Nah, kayaknya tuh nanti bakal dilanjutin itu. Karena baru beberapa hari yang lalu ketemu orang yang benar-benar kayak, oh yaudah kalau misalnya kamu mau ngejalanin program itu, kita mau support gitu. Iya, ini trademarknya Halo Mumu banget gitu kayaknya. Jadi makanya nanti bakal, ya insya Allah ya mungkin semoga bisa dalam waktu dekat itu bisa jalan, running lagi lah gitu. Banyak gak yang nanyain followers kamu kayak, kapan nih live streaming gitu? Banyak banget. Banyak banget kan? Iya, karena kayak yang kita tahu rata-rata tuh mereka masih di otaknya tuh masih yang berbeda kasta itu tuh masih nempel banget kan di otaknya mereka gitu. Oke. Aku tuh pernah di mall lagi makan, ada anak kuliahan gitu kayak 4-5 orang. Aku lagi sendiri makan, terus tiba-tiba datang nyodorin di depan orang gitu. Terus ketawa-ketawa terus pergi. Kamu annoying gak sih kalau misalnya lagi di tempat umum gitu? Enggak sih, karena aku kayak ya udahlah lagi makan gitu. Kayak nggak peduli aja. Oke. Nah, buat pemirsa Voi lagi nih, ini aduh banyak banget fakta menariknya. Kamu mau dapat exposure lebih ketika dia di salah satu program TV, dia nyanyiin lagu Berbeza Kasta. Itu langsung kalau buka Google terus cari Halo Momo, next word-nya itu udah berbeza kata. Berbeza kasta. Ya, itu aduh. Sekarang kita akan bahas nih, dari tadi kan udah di-mention soal kenapa sih IG di private gitu. Jadi akun Instagram Kamumu ini sempat di private waktu masih di program TV gitu kan ya. Dan akhirnya dibuka nih gemboknya, bahkan sampai bikin kontennya, dan itu ditonton puluhan ribu gitu. Dan sekarang makan udah centang biru gitu kan. Berarti ini udah jadi apa ya, kita bilang exposure udah makin nambah dan kamu juga udah makin banyak orang yang ngikutin kamu gitu. Boleh ceritain, tadi kan udah ceritain sedikit soal pejuang accept follow gitu. Kemudian sampai akhirnya sekarang nih mereka bisa bebas nikmatin konten kamu. Apa yang kamu rasain? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya? Ini orangnya paling kayak ya udah. Karena emang dari awal aku tuh bahkan kan sebelum buka private bikin video klarifikasi dulu tuh. Oh, yang di YouTube. Kenapa di private sampai terus abis itu udah di unprivate, akhirnya bikin lagi yang unprivate kan. Detik-detik membuka. Iya, detik-detik bukaan private itu. Yang waktu di private aja sampai bikin klarifikasi tuh karena memang bener begitu gitu. Demand-nya cukup. Iya, demand-nya tuh yang kalau misalnya follow request itu kan maksimum di handphonenya cuma kelihatan, di aplikasinya cuma kelihatan 999 plus. 999. Iya. Kita tuh sampai nebak-nebak kan sama berapa ya. Karena pertama mikirnya akan takut kalau misalnya karena banyak jenis orang tuh banyak banget lagi yang nggak terduga gitu. Dan internet sangat berbahaya ya. Jadi sekarang sih udah biasa aja sih. Oke, nah ini nih, mention sedikit soal kamu kan sekarang sebagai wanita yang kita bisa bilang public figure gitu di sosial media tentunya gitu kan.
Iya. Aku takut. Nah ini kan dengan kamu menjadi public figure dengan exposure yang cukup tinggi, terlihat dari followers Instagram kamu gitu, ada nggak sih kisah menyeramkan selain tadi kan yang diceritain itu mungkin bocil-bocil lalu bocah-bocah yang cuma buat konten-konten gitu. Nah mungkin ada cerita selain gambar DM gambar tak senonoh atau mungkin sampai ke real life gitu kamu di... Kalau real life sih nggak ada ya, masih nggak ada, cuma terkadang aku menghindari ke tempat yang sama di mana yang orang udah ketemu aku di situ. Oh, notice kalau ada kamu di situ waktu itu. Misalnya aku ke situ udah 2 kali 3 kali nih, sampai ada yang Mumu tuh di situ loh. Nah aku nggak akan ke situ lagi. Pernah nggak kejadian kamu ke tempat yang sama, terus akhirnya jadi kayak ditandain kamu tuh? Iya ditandain gitu pernah. Karena dulu kan masih pakai masker. Jadi pas waktu copot masker lagi baru copot banget, terus kayak udah ada video gitu ke DM. Udah besoknya aku udah nggak situ lagi. Tapi aku masih kayak di mana gitu. Kalau misalnya dan beberapa kali aku hampir berantem sama orang. Apa? Gara-gara mungkin mereka tahu kayak mereka ngelihat aku gitu, tapi nggak nyapa. Mereka baru ngasih taunya besoknya atau setelahnya kayak, Kak tadi aku ngelihat kakak gitu, ngelihat kamu, tapi aku nggak berani nyapa gitu, takut malu gitu. Di aku ngerasanya orang ngapain ya ngelihat aku segitunya gitu. Kadang pengen nyamperin gitu, kayak ada masalah apa dengan saya gitu. Kemarin gitu soalnya kejadiannya di Bali. Tapi nggak sampai berantem kan? Nggak, kemarin di Bali soalnya gitu. Baru masuk ke tempat gitu, anak-anak bandnya ngomongin di aku, ngerasanya kok mereka jadi kayak ngomongin aku ya, karena aku ngerasa kayak ada yang salah nih berarti di aku. Mereka kayak bombastic side eyes gitu ke aku. Terus aku kayak ngerasa ada yang salah ya di aku. Aku sampai nanya ke teman-teman aku kan. Dan? Oh ternyata emang karena mereka tahu dan mereka kayak nggak berani nyapa, tapi kayak confirm ke sebelahnya, itu kamumu bukan? Gitu. Akhirnya besok nge-DM, Kak semalam tuh, oh iya hampir aku samperin mau ngajak berantem, aku ngomong gitu. Soalnya aku ngerasa diomongin tapi kalian ngomong di belakang. Iya bener, kayak itu siapa ya? Gitu. Terus ngomong sama temennya, gitu. Aduh ini lucu banget. Aku merasa kayak, kok ofensif ya, mata-mata ini ofensif semua. Padahal gitu. mereka nggak niat kayak gitu. Enggak, mereka tahu, tapi mereka mungkin nggak berani atau nggak tahu, nggak berani atau malu gitu. Nah ini mungkin satu sisi yang para followers Mumu. Iya silakan, yang kalau pengen ketemu tahu saya kalau di jalan ini, boleh sapa aja. Yang penting jangan dipukul, karena saya akan pukul balik kalau itu. Jangan deh Kak gitu, saya pasti balas. Jadi lebih baik panggil aja ya, sapa, ajak selfie. Boleh aja sih. Boleh. Kalau lagi mood ya? Enggak sih, boleh aja. Ini kan kamu sempat cerita soal ada DM bahwa ini gambarnya nggak senonoh gitu. Oh iya? Banyak? Banyak, lumayan. Ada nggak yang... Untung nggak dikoleksi aja gambarnya. Dikoleksi dijual? Iya kalau laku, sorry. Jadi kalau memenuhi spek masih mending lah ya. Biasanya. Berarti dicekin ya? Ya karena sekarang mereka sudah pinter, udah update banget sekarang, bahkan akunnya itu sudah menyerupai akun fanbase. Jadi kita agak terkecoh di awal-awal gitu. Awalnya namanya? Awalnya bener-bener emang bener-bener fanbase, terus nanti dia mulai mention sekali 2 kali mungkin kita nggak akan notice ya. Tapi kalau udah 5-6 kali pasti kita akan lihat gitu. Apalagi sekarang notifikasi mention itu udah beda, nggak harus buka ya? Iya, nggak harus buka DM request kan. Ntar kalau aku udah misalnya udah tandain, oh ini dia udah 6 kali 7 kali nih, ya udah say thanks gitu. Oh ya thank you ya. Akhirnya iya Kak, aku gini dinotis, iya. Oh terus tiba-tiba kirim foto, tas, wah meledak. Aku kayak aku paling cuman iya, tapi aku jangan diblok ya. Terakhir aku bahas gitu, aku jangan diblok ya, soalnya ini aku lagi proses nyari kamu gitu. Terus tiba-tiba hilang akunnya. Wow, jangan berani-beraninya kalian ya ngirim gambar tak senonoh karena udah dinotis Mumu. Hati-hati, dicari sama Mumu. Langsung IP address ya, cari.
Aku bahkan ada yang waktu itu ngedit foto lagi, ngedit foto aku. Diapain? Jadi foto aslinya tuh ada di Instagram aku, cuman kayak wajah diambil terus kayak dipindahin ke badan orang lain. Dan itu iya, aku balasnya cuma ya aku cuma ada amin badan gue amin badan bisa begini tuh amin banget. Tapi jangan hilang ya, ini aku lagi nyari kamu. Apa sih gitu sekarang? Ada nggak yang udah sampai ketemu akhirnya? Enggak, karena memang langsung kalau misalnya dari yang kan butuh waktu kan untuk ngelacaknya gitu. Kalau misal tiba-tiba dia udah langsung hapus gitu agak susah sih. Cuman mereka kan agak repot juga nanti untuk bikin lagi. Oh, karena Instagram udah ada fitur itu ya. Berarti kamu sampai sekarang belum ketemu tuh langsung gitu orang belum. Kadang ada yang udah tahu, udah tahu lokasinya gitu. Kadang di luar kota. Kayak kalau Jakarta sih aku pasti samperin aja. Gitu, samperin atau di print akunnya atau fotonya tempelin di rumahnya. Waduh, agak kalian creepy, Mumu lebih creepy lagi. Iya, tapi menurut aku itu nggak salah sih. Nggak salah ya? Nggak salah karena dia duluan, kan dia yang share duluan. Iya, jadi aku betul. bantu untuk sharing ke share is caring. Sharing is caring, oke. Ya, itu dia perbincangan seru kami tentang perjalanan karir solois muda cantik Halo Mumu yang punya fans yang penyayang walaupun ada yang creepy juga. Ya. Tapi ingat, Halo Mumu lebih creepy daripada kalian. Banget lagi. Banget lagi. Okay, cuman tertutup aja sama persona. Betul. Terima kasih banyak. Sama-sama, semoga aku juga album terima kasih. Tahun depan bisa lancar dan amin. Bisa lebih cepat keluarnya. Amin. Okay. Terima kasih. Pembahasan menarik lainnya seputar politik, ekonomi, hukum, hingga entertainment dapat Anda saksikan di Voy Talk. Mari bicara bersama Voy. Sampai jumpa.